Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardatila Gede Mukoginta. Saya dari kelas PBA 2B. Saya akan mempresentasikan materi-materi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Sifat merupakan gambaran dari perwujudan dan keadaan yang terlihat nyata. Hakikat jiwa adalah indera yang bisa mengetahui meskipun tidak dapat diraba, sedangkan fisik dapat diraba. Istilah pertumbuhan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik jasmaniah. Istilah perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia. Menurut Witherington, seperti yang dikutip oleh H.M. Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Psikologi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut aliran kognitif, belajar merupakan proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Menurut pandangan teori humanisme, seseorang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Intelijensi sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pemrosesan informasi dalam belajar. Peserta didik dalam pandangan pembelajaran merupakan objek didik, subjek didik, dan dapat sebagai keduanya objek dan subjek didik. Sedangkan dalam pandangan konvensional, peserta didik memiliki ciri, karakteristik, dan kebutuhan serupa peserta didik. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness. Yaitu kemampuan dan kesiapan. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Ada 3 teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Baiklah, sekian dari saya. Atas semua kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.